Seorang oknum polisi diduga melecehkan tahanan perempuan di sel kantor polisi. Ironisnya, pelaku tidak hanya sekali melakukan aksi asusilanya, melainkan 3 kali saat ia bertugas sebagai penjaga rutan. Oknum polisi Bribka M harus mendekam di penjara karena melecehkan seorang tahanan wanita. Ia ditahan Propam Polres Luwu setelah dilaporkan korban yang sedang berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Ironisnya, pelaku ternyata tidak hanya sekali melakukan aksi asusilanya, melainkan 3 kali saat ia bertugas sebagai penjaga rutan. Hingga kini, tim penyidik Propam Polres Luwu masih terus mendalami kasus ini termasuk memeriksa saksi. Jika terbukti, pelaku terancam dipecat. Tapi pada saat dia melewati tempat tidur korban, disitulah terjadi pelecehan terhadap korban. Untuk pemaksaan, memang ada unsur pemaksaan sedikit karena memang sudah ada sebelum kejadian ini sebetulnya sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya, kasus kekerasan tahanan juga terjadi di Polsek Bua. Korbannya alami patah tulang kering hingga menjalani operasi. Sejumlah pihak meminta agar Kapolda Sulsel mengevaluasi menyeluruh seluruh personil di Polres Luwu agar kasus kekerasan di lingkungan kepolisian tidak terulang. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang oknum Brimopolda Gorontalo kabur dan menghilang di hari pernikahannya. Ya, Bribda Farhan kini diburu dan terancam mendapat sanksi disiplin. Satuan Brimopolda Gorontalo membentuk tim untuk mencari keberadaan Bribda Farhan Mayu usai menghilang di hari akad nikahnya pada Sabtu 9 Agustus 2025 lalu. Dan saat Brimopolda Gorontalo, Kombes Pol Danu Waspodo mengatakan sudah mendapatkan info Bribda Farhan melarikan diri ke wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Kombes Danu mengungkapkan anggotanya itu kabur di acara pernikahan karena masalah mental. Padahal sebelumnya Bribda Farhan bersama calon istrinya Sukmawati Rahman menjalani sidang BP4R atau Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dilaksanakan Satuan Brimob kepada setiap anggota yang akan menikah. Ini hanya murni masalah mental, murni masalah mental anggota. Ini bukan masalah institusi. Institusi sudah bekerja dengan baik, sudah dengan prosedur. Ini hanya masalah mental anggota. Jadi tidak ada kaitan dengan institusi. Tapi tetap kita bertanggung jawab pada anggota kita untuk mempertanggungjawabkan. Kaburnya Bribda Farhan saat ijab kabul membuat keluarga mempelai wanita harus merasakan kenyataan pahit. Bahkan, ibunda mempelai wanita sampai pingsan merasakan dipermalukan. Sukmawati dan keluarga telah melaporkan Bribda Farhan ke Bid Propam Polda Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Bisa viral di media sosial, sebuah rumah sakit kosong tanpa ada tenaga kesehatan yang bertugas. Ya, padahal di saat yang bersamaan seorang pasien dalam kondisi kritis datang berobat bersama keluarganya. Ini bawa orang tua teman rumah sakit Husni Tamrin Natal. Inilah suasana rumah sakit Husni Tamrin di Kecamatan Natal, Maniling, Natal, Sumatera Utara yang kosong tanpa ada satupun nakes yang bertugas. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral. Video direkam oleh keluarga pasien yang hendak membawa ibunya berobat sudah dalam kondisi kritis. Pihak keluarga mengecek seluruh ruangan rumah sakit tak menemukan satupun nakes yang bertugas mulai dari dokter, perawat hingga security. Akibatnya keluarga pasien terpaksa membawa ibu mereka ke rumah sakit lain yang jaraknya ratusan kilometer. Diketahui rumah sakit Husni Tamrin merupakan rumah sakit pemerintah daerah. Ya dulu sesuai dengan yang kita baca-baca di berita lah ya. Memang masalah rumah sakit ini masalah terus. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah sama sekali. Warga berharap pemerintah Mandailing Natal memberi sanksi tegas kepada pihak terkait agar kasus serupa tak terulang lagi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Sementara itu viral di media sosial seorang dokter spesialis ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Sukayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dimarahi keluarga pasien. Apa yang sangat bagus kamu bilang tadi? Nih, mana layaknya? Ini, 88 ini, kamu bilang layak ini. Layak di mananya layak? SOP-nya layak. Bilang layak ini. Bilang layak. Ya? Kamu yang seorang dokter spesialis ginjal dimarahi keluarga pasien hingga memaksa dokter melepas maskernya. Dalam video berdurasi 1 menit ini, keluarga pasien tampak emosi kepada dokter bernama Syapri Putra Wangsa di hadapan pasien wanita yang tengah terbaring. Sambil memaksa dokter membuka masker, keluarga pasien yang marah tampak memaki dan mempertanyakan kelayakan ruang VVIP rumah sakit. Dokter yang alami kekerasan tampak pasrah dan tidak melawan. Belum diketahui penyebab adanya keributan, namun pihak rumah sakit rencananya hari ini akan melakukan rapat untuk mengetahui kronologi kejadian. Jangan apa-apa coba jelaskan, ayo. Jelaskan. Ayo coba jelaskan, ayo coba. Jelaskan, nggak boleh apa, ayo. Biar ada yang bagian humas yang menjelaskan. Iya, ayo coba jelaskan. Saya tolong jelaskan. Bisa jelaskan, nggak usah jelaskan. Buka masker kamu, jelaskan. Dari ruangan. Ya, itu dia ungkapan atau kemarahan dari para pasien yang ketika mungkin datang ke sebuah rumah sakit, mungkin fasilitasnya atau enggak mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ada yang mungkin pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, mungkin dalam kasus ini pasien ini VIP dan setelah lihat situasinya mungkin tidak berbeda dengan diharapkan ya. Dan dia mungkin berharap bahwa dari pihak rumah sakit ini ada fasilitas atau enggak mungkin sesuai dengan SOP-nya ya. Betul, tapi lagi-lagi emosi ini membuat membuat tindakan dari keluarga pasien yang kita lihat tuh berlebihan sehingga harus memaksa dokter itu membuka maskernya ya. gitu. Semacam kayak menyerang gitu ya. Iya, seperti menyerang gitu karena sudah saking emosinya. Tapi kita belum jelas ya bagaimana kronologi kejadiannya karena pihak rumah sakit juga masih mau menyelidiki bagaimana sih sebenarnya awal mulanya sampai kronologi keluarga bagaimana gitu ya. Iya, sampai keluarga ini emosi. Tapi sebaiknya juga jangan sampai seperti itu ya Togi, melepas masker dokter yang sudah menjadi SOP sebenarnya. Tapi memang nggak bisa dibungkiri karena kalau dalam keadaan rumah sakit itu kalau memang ada tindakan dokter atau enggak pihak rumah sakit yang tidak sesuai atau enggak lambat, seringkali itu memicu emosi. Ini kenapa ini begini ini? Tapi itu dia, memang kita harus melatih diri untuk lebih sabar untuk lihat situasi ini ya. Betul. Baik, kita informasi selanjutnya bisa di mana seorang waria kepergok mencuri di sebuah minimarket dalam pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Usai kepergok, pelaku ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Pertanyaan saya, sudah berapa kali kau masuk? Ade Imran alias Lisa, seorang waria warga Jalan Alauddin diamankan oleh pihak keamanan salah satu mal terbesar di Kota Makassar. Pelaku diamankan setelah kepergok melakukan pencurian atau ngutil di sebuah supermarket dengan cara memasukkan sejumlah barang ke dalam tas miliknya. Beberapa barang yang diambil diantaranya kosmetik, parfum, makanan, dan minuman ringan. Pelaku kepergok oleh petugas keamanan supermarket saat berusaha meninggalkan toko tanpa membayar. Akibat aksi pelaku, pihak supermarket mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Mendapatkan informasi dari pihak keamanan mal terkait adanya dugaan seorang pengunjung yang melakukan pencurian. Jadi untuk kerugian kurang lebih Rp750.000. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.